Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat pada Rasulullah, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan segala kebaikan, ya, ilmu, rezeki, dan kesehatan. Nah, senang sekali saya pada pagi hari ini bisa tatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, apalagi kita bisa bangun pagi, ya, misalnya tadi tahajud, kemudian subuh, kemudian saat ini kita berkumpul. Saya kira ini satu nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Nah, kadang-kadang kita suka lupa hal-hal yang sepele-sepele, ya. Ternyata ketika kita bisa sholat jamaah, ketika kita bisa ketemu tatap muka, ini ketika kita bersyukur menjadi sangat luar biasa. Apalagi kalau kita bicara surat Ibrahim ayat 7, ya, yang mengatakan bahwa kita memang diperintahkan untuk bersyukur. Sebaliknya kalau kita tidak bersyukur, ya, itu maka kita akan tahu sendiri konsekuensinya. Nah, sebetulnya ketika Bapak Ibu Saudara sekalian kita bicara mengenai spiritualitas, itu satu dimensi yang bertentangan dengan kecenderungan saat ini, di mana banyak orang punya kecenderungan untuk sangat materialistik. Jadi kalau kita bicara spiritualitas, spiritualitas pun dimaknai sebetulnya bisa terkait dengan bagaimana kita itu memaknai hidup kita secara fundamental, bisa juga berkaitan dengan ketuhanan, ya. Tapi kita hari ini akan bahasnya dari spiritualitas Islam. Dan kemudian di situ topiknya digandeng dengan perilaku organisasional positif. Nah, ini saya kira penting buat kita semua, buat organisasi seperti ISMI ataupun organisasi apapun, menjadikan organisasi itu positif, ya. Perilaku organisasional positif. Kita bicara Indonesia ini mau jadi Indonesia yang hebat, tapi bagaimana kalau manusianya punya masalah? Jadi sebetulnya kita concernnya pada berbagai level analisis nih. Jadi kalau kita bicara organisasi, maka minimal, ya, kita akan melihat beberapa level. Paling tidak yang bisa kita amati ada 3 level analisis. Ada level analisis organisasional. Kita bicara bagaimana organisasi kita ini penuh berkah, kinerjanya bagus, iklim organisasionalnya bagus, ya. Kemudian kita bicara level grup. Kalau kita bicara level grup, maka interaksi, ya, kelompok-kelompok di dalam organisasi kita juga positif. Dan kemudian kita juga bisa mengamati pada level individu. Kalau pada level individu, gimana orang-orangnya, ya? Karena salah satu ahli organisasi, ya, namanya Gareth Morgan, itu mengatakan bahwa organisasi itu metaforanya banyak. Kita bisa melihat organisasi itu seperti mesin. Jadi dia merubah input, kemudian transformasi menjadi output. Kita bisa juga melihat seperti makhluk hidup. Organisasi hari ini berbeda dengan organisasi masa lalu. Ada proses learning. Kalau dulu di dunia perbankan itu tidak ada ATM biasa. Tapi hari ini kalau tidak ada mobile banking bermasalah, ya. Jadi ini kita bicara organisasi adalah makhluk hidup yang selalu beradaptasi, belajar dengan konteks bisnisnya. Kemudian kita juga melihat bahwa organisasi itu adalah arena politik. Ya, kita sekarang lihat bagaimana carut-marutnya organisasi baik pada level nasional, level regional, ya, level bisnis. Itu karena terjadi arena politik. Arena politik di sini kita lihat ada pertikaian, ya, antara klik-klik, ya, untuk mencapai tujuan, tapi tujuan kelompok, bukan organizational purposes, ya. Tujuannya tujuan kelompok. Nah, ini juga menjadi tantangan. Jadi metaforanya bisa dilihat seperti politik. Lalu kemudian kita juga bisa lihat metafora orang-orang yang tidak nyaman dengan hari Senin. Jadi kalau ketemu hari Senin itu rasanya
nggak enak badan, ya lebih baik pergi ke dokter supaya hari Senin itu nggak masuk. Nah ini artinya apa? Artinya tidak ada engagement. Organisasi itu seperti penjara psikologis. Jadi kayaknya saya itu merasa khawatir ya dengan organisasi, kayak masuk penjara gitu. Jadi dari metafora ini kita melihat bahwa organisasi itu banyak hal ya yang bisa kita maknai. Nah, pada pagi hari ini kita mau fokus pada bagaimana kita membangun aura positif di dalam organisasi. Tapi berangkat dari siapa? Berangkat dari spiritualitas. Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, itu bicara hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. John F. Kennedy bicara mengenai jangan tanya apa yang negara berikan pada Anda, tapi apa yang bisa Anda berikan pada negara, pada bangsa Anda. Ini sebetulnya kalau bicara konsep organisasi, maka orang berorganisasi sebetulnya niatnya kontributif, niatnya memberi sesuatu, ya. Sementara saat ini banyak orang berpikir oportunistik. Jadi saya berorganisasi ingin dapat sesuatu dari situ. Saya kira ini persoalan klasik yang selalu ada pada setiap manusia. Jadi manusia itu selalu secara klasik ada oportunistiknya, ada niat-niat kontributif dan lain-lain. Nah pada hari ini kita itu sebetulnya belajar mengenai atau saya mengingatkan diri saya sendiri atau sifatnya reflektif dan motivatif ya, motivasi ya, untuk kita membangun karakter kontributif. Nah, kontributif itu harus punya oase, harus punya danau, harus punya telaga yang sangat luas. Telaga yang paling luas itu adalah telaga spiritualitas Islam di sini. Di mana kita itu sebetulnya saya berbuat baik atau Anda berbuat baik, tapi orang-orang melupakan Anda. Maka kalau kita bicara transaksional, maka kita akan kecewa. Saya melakukan sesuatu yang terbaik, tetapi kenapa mereka tidak membalas dengan hal yang sama? Ini konsep transaksional. Tapi kalau kita bicara konsep kontributif, saya berbuat baik, dia curiga. Saya berbuat baik, dia benci. Saya berbuat baik, lah saya jadi nggak masuk. Ini tidak signifikan relasinya antara berbuat baik dengan sikap orang lain pada kita. Ini yang namanya konsep spiritualitas di mana kita bersandar pada atau berbisnis dengan yang di atas. Nah, ini pijakan pertama kita ya. Surat Az-Zariyat ayat 56. Our mission ya. Apa sih misi kita? Why do we exist? Mengapa kita ada ya? Nah, misi kita itu adalah tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini konsepsi pertama. Kita bicara spiritualitas secara Islam. Dan itu harus kita recharging terus nih. Jadi kalau saya mengingatkan saya sendiri maupun teman-teman dan mahasiswa, itu kita punya metafora bahwa kita punya sebuah tangki di kepala kita, ya seperti tangki mobil. Kalau mobil atau motor kita isi bensinnya, maka tangki kita isi dengan syukur. Karena syukur itu sebuah perintah. Jadi kalau bahasa psikologinya, syukur itu, bahagia itu bisa kita munculkan secara kreatif. Karena apa? Karena kita memilih stimulus-stimulus yang membuat kita bersyukur. Saya terstimulasi oleh satu hal, misalnya saya mengingat kembali sebuah pengalaman, ataupun hari inilah, saya begitu tarik nafas, ya hembuskan nafas, saya begitu menikmati. Nah ini ada energinya, energi kita menikmati syukur kita. Lalu ini sebetulnya menular, ya. Ini menular pada siapa? Pada siapapun. Nah konsep tadi kita punya oase tadi adalah rasa syukur kita itu menenggelamkan kita gitu loh. Jadi kita sangat bersyukur pada Allah, pada Tuhan kita. Lalu kemudian kita pancarkan syukurnya pada semua anggota organisasi. Ini menarik karena apa? Ternyata dilakukan di Google.
Jadi di Google itu seorang spiritualisnya namanya Chuck Mengpan, itu dia melatih semua karyawan dan manajer untuk pertama dia mindfulness. Mungkin mindfulness-nya agak berbeda dengan kita. Kita merasakan keberadaan kita di organisasi, ya, merasakan fisik kita, mentalitas kita. Lalu kemudian kita penuhi dengan syukur. Setiap kali tarik nafas, kita bersyukur. Nah, bersyukur itu ini yang akan membimbing pada happiness, pada bahagia. Jadi orang-orang yang bersyukur pasti bahagia. Nah, kalau orang itu udah bahagia, bahagianya levelnya dinaikkan sedikit. Kalau saya punya skala happiness 0 sampai 10, maka itu harus lebih dari 10 supaya apa? Terjadilah greatness, keberlimpahan. Kalau orang berlimpah secara mental, maka seperti prinsipnya Kiai Haji A.R. Fahrudin, kalau orang minta tolong dia akan nyah-nyoh. Dia akan memberi. Ya. Jadi mentalitasnya itu adalah mentalitas mendoakan orang lain. Mentalitas untuk memberikan kontribusi pada organisasi. Nah, ini yang dibangun, ya. Ternyata Google melakukan itu. Nah, beberapa universitas seperti Cambridge, ya, kemudian universitas UCLA itu juga punya pusat studinya, ya. Tapi dia berhenti sampai pada mindfulness. Nah, kita bawa itu pada level spiritualitas. Jadi kita bangunnya dari dalam. Nah, kalau kita bicara ICMI ini kan para cendekiawan. Cendekiawan itu fungsinya lebih berat lagi. Karena dia level kecerdasannya, ya, harus punya dampak. Cerdas mencerdaskan kehidupan. Bagaimana cerdas itu mencerdaskan kehidupan? Mulai dari kelas-kelas kecil lah. Apakah ketika kita masuk ke dalam kelas-kelas kecil kita, itu kita sudah memasang inamal amalu biniatnya. Niatnya bahwa kita ingin membangun bangsa yang besar, ya, bangsa yang bermartabat, bangsa yang anti korupsi, bangsa yang jujur, bangsa yang punya integritas. Nah, ini values ini harus ditanamkan mulai dari doa kita ketika masuk ke dalam kelas. Dan ini secara spiritualitas itu membuat kita lebih tenang. Karena apa? Karena sesungguhnya kita berbuat sesuatu itu atas dasar aspek intrinsik yang muncul betul-betul dari dalam. Ya. Jadi orang itu bergerak itu ada dua hal, Bapak Ibu. Intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu artinya dia memaknai apa yang dia lakukan dengan spiritualitas. Tapi kalau kita bicara ekstrinsik, saya melakukan sesuatu karena saya dapat honor, karena saya dapat pujian, karena saya dapat apresiasi, karena karir saya bagus, karena, nah ini ekstrinsik. Dan ini selalu sifatnya klasik, kita selalu dihadapkan pada ekstrinsik dan intrinsik. Nah ini sebetulnya tantangan buat bukan hanya organisasi, mulai dari kita nih, mulai dari setiap individu, selalu ada pertempuran itu. Nah ini spiritualitas pertama. Yang kedua, kalau kita bicara spiritualitas, maka kita harus tahu juga apa key performance indicator kita. Kita bicara indeks kinerja strategis kita sebagai manusia. Ternyata Tuhan, ternyata Allah itu memberikan indikator, ya, KPI, yaitu sebaik-baik kita itu yang paling bermanfaat buat manusia lain. Sebaik-baik kita itu yang bermanfaat pada lingkungan, punya dampak. Ini yang namanya blessing others, rahmatan lil alamin. Jadi kita nih bisa memberikan rahmat bagi sekelilingnya. Wah, itu organisasinya beruntung menerima orang-orang seperti itu. Karena organisasi selama ini sangat teknikal, misalnya perusahaan bisnis lah. Dia akan cari orang-orang dengan indeks prestasi tinggi, ya, skill tinggi, kompetensi tinggi. Tapi lupa ada kompetensi mental nih. Mental itu pertama terkait dengan spiritualitas, yang kedua mental terkait dengan achievement. Ya. Bagaimana dia bisa berprestasi, ya, bagaimana dia energinya positif, ini jadi hal yang penting. Nah, ini saya kira menjadi tantangan buat
kita, buat kita di dalam organisasi, bahwa memang leader-leader itu berangkat dari setiap orang di dalam organisasi. Mereka menjadi pemimpin dirinya dulu tuh. Dia jadi pemimpin supaya memastikan spiritualitasnya bekerja. Satu tadi adalah kita ini misinya adalah beribadah. Yang kedua, kita punya KPI tadi. KPI-nya adalah sebaik-baik kita kalau kita bermanfaat. Makanya doa-doa seperti itu luar biasa. Orang itu sangat bahagia sebetulnya ketika dia bantu orang lain. Dia begitu bahagia bisa mencerahkan lingkungan. Jadi orang habis ngajar, kalau mahasiswa itu kemudian merasa seperti tercerahkan, itu orang mengajar itu rasanya nggak capek. Nah, ini poin kedua. Kemudian poin ketiga. Poin ketiga itu juga ada di hadis ya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Jadi kita bicara mengenai kita tuh harus belajar nih. Kita seorang learner, kita pembelajar. Umat Islam, ya, para cendekiawan itu harus selalu belajar, tidak ada berhentinya. Belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Bahasa bisnisnya kita melakukan continuous improvement. Kita melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, ini tiga ini adalah pijakan-pijakan spiritualitas yang harus dibangun oleh setiap orang. Ketika orang berkumpul, maka dia bisa menjadi organisasi. Asal dia punya tujuan, ya, tujuannya clear. Nah, kumpul itu ada organisasi formal, ada organisasi yang sifatnya informal. Tapi dimanapun kita, tadi kita itu cahayanya kelihatan tuh menyala. Cahaya menyala itu adalah setiap jiwanya itu menyala. Percakapan di antara kita sesungguhnya adalah percakapan rohani. Percakapan di dalam organisasi itu sangat luar biasa ketika percakapan juga percakapan rohani. Jadi seorang leader, pemimpin, itu bisa mengangkat isu-isu inspirasional di samping isu transaksional. Gaji karyawan itu penting, produktivitas itu penting, sales itu penting, tapi inspirasional ini jauh lebih penting. Jadi akhirnya orang nanti kalau kita bicara leveling, orang di level pertama baru bicara materi. Baru bicara materi. Saya baru menyadari keberadaan saya sekarang. Saya baru tahu, oh saya begini ya, wajah saya, postur saya. Ini bicara materi. Lalu kemudian yang kedua, kita bicara instinktif. Kalau bicara instinktif berarti kita baru bicara mengenai apa yang mau kita kejar secara insting. Orang biasanya mengejar pleasure, mengejar kenyamanan, kenikmatan hidup. Saya pengen karirnya bagus, saya pengen gajinya gede, saya pengen lingkungan kerjanya bagus. Ya, tapi secara instinktif juga kita punya kecenderungan untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang membuat tidak nyaman. Kita menghindari hukuman, kita menghindari kerja keras. Ini yang namanya ya oportunistik ya. Sebetulnya hewan-hewan itu ada pada posisi oportunistik karena bekerja dengan insting. Lah, sekarang kalau di level ketiga ini level yang namanya spiritualitas. Kita bicara unconditional loving, cinta tanpa syarat. Kenapa kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan pada sekeliling kita dengan tulus? Karena kita masuk pada level ini, silaturahmi, level spiritualitas. Ada oase tadi loh. Oase di mana kita merasa seperti apa ya? Kalau saya sedih, saya marah, saya kecewa, saya merasa seperti apa? Misalnya kita mudah marah ya. Itu gelas itu dikasih sesendok garam, maka dia jadi asin. Tapi ketika kita merubah mindset kita, bahwa sebetulnya hati kita itu seperti telaga yang begitu luas, yang tidak bertepi, yang jernih airnya, maka dimasukkan berkarung-karung garam, itu tidak menjadi asin. Nah ini sebetulnya mindset, nih, cara berpikir. Cara berpikir ini akan merubah attitude kita, belief kita, ya, kemudian behavior. Nah, jadi bicara spiritualitas, bicara aspek paling mendasar, seperti kita membuka jendela kita ketika melihat dunia.
Jadi kita buka jendela kehidupan kita, ya, kita ubah tadi mindset kita, maka dunia menjadi begitu indah. Ya. Jadi misalnya saya lihat teman-teman Bapak Ibu sekalian pagi hari ini begitu antusias, ya, begitu semangat, begitu senyum, ya, damai. Wah, ini satu kesatuan itu, mulai dari mindsetnya tadi. Dan ini harus dilatih betul supaya jadi karakter. Jadi kalau kita cara berpikir kita tadi abundant, ya, mentalitas kita abundant, kita merasa greatness seperti telaga yang begitu luas yang tak bertepi. Karena apa? Menyambung pada 3 pilar spiritualitas tadi. Maka kemudian kita merasa wah, pokoknya luar biasa, ya. Jadi ada lagi penelitian menarik dari seorang profesor psikologi namanya Richard Wiseman. Dia mengatakan dia meneliti eksperimental, ya, sekitar 400 orang. Ada orang-orang yang sukses beruntung. Kenapa dia beruntung? Ada 400 orang yang apes terus, gagal terus. Selalu, pokoknya dia merasa hidup ini kok nggak adil. Nah, ternyata menurut penelitian Wiseman, itu berawal dari cara berpikir dia mengenai sukses itu sendiri. Cara berpikir dia mengenai happiness, cara berpikir dia mengenai syukur. Makanya umat Islam sebagai umat terpilih itu karena dia pintar bersyukur. Dia punya spesialisasi yang dahsyat dalam bersyukur. Jadi hal-hal kecil bisa bersyukur itu dahsyat.